suasananya panas bro dalam. Wah dingin bro. Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri. Berteman dengan sepi. Hai, balik lagi bareng gue Dita. Oke, di video kali ini aku akan melakukan salah satu challenge lagi nih, Di. Dan ini bersama Adi lagi ya. Challenge-nya ini kita akan piknik di pemakaman. Jadi ini sudah ini ya pakai tas. Pakai karir. Dan ini juga pakai tas karier namanya. Karier Oke, namanya. kita sambil jalan jadi. Oke, siap. Jadi ini kita pikniknya di makam, tahu ini makam apa, Di? Makam Belanda. Nah, ya teman-teman. Jadi ini ada di makam Belanda di kota Surabaya ya. Oke. Jadi apa lagi? Ini kayaknya ya apa? Apa ya? Anti mainstream. Anti mainstream. Jadi biasanya. biasanya kan aku kenapa ngajak Adi lagi? Adi ini memang spesialis camping nih teman-teman. Jadi Spesialis camping. yang biasa camping maksudnya. Jadi biasanya Adi kan camping di tempat-tempat khusus camping gitu ya. Khusus piknik dan tempat-tempat untuk apa di pegunungan ya. Gunungan, bumi perkemahan. Nah, bumi perkemahan, hutan pernah enggak? Ya hutan. Oh, hutan itu ya. Ya hutan, Ya. gunung. Jadi ini aku akan ajak Adi bermain challenge yang berhubungan dengan kebiasaannya Adi yang suka piknik atau camping, dan saya akan ajak Adi piknik di pemakaman di. Ya. Nanti kita gimana ya ngerasakan adrenalinnya ya. Iya. Sesuatu apa? Sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang iya, kita ini kurang kerjaan kayaknya. Iya. Oke. Kerjaan. Jadi ini bisa kalian lihat di belakang-belakangnya Adi itu makam-makam Belanda ya. Oke. Kita tentuin spot di situ Siap. di depan ya. Oke. Oke, kita akan sambil proses pasang nih teman-teman. Oke teman-teman, aku tadi udah proses memasang tendanya. Jadi ini aku permainanku, challengeku ini adalah piknik di pemakaman. Jadi biasanya kan kalau camping itu kan di apa gunung ya, Di pegunungan, di bumi perkemahan. di Kita lain guys. tapi kita ini ada di tanah pemakaman. Pemakaman. Dan ini adalah kalau kalian warga Surabaya atau orang Surabaya pastinya kalian tahu ini adalah makam penilai Belanda ya. Makam penilai. Nah, jadi makam penilai Belanda ini didirikan sekitar tahun 1854. Balik, guys. Makam Belanda penilai. Oh ya, makam Belanda. Aku capek sambil duduk. Jadi aku ada info sedikit ini di. Infonya ini makam ini katanya makam tertua di dunia. Makam Belanda di penilai ini. Dan kalau nggak salah dibentuk itu sekitar tahun 1814. Dan di sini juga ada kurang lebih ya sekitar 3.000 makam. Banyak ya. Banyak. Jadi yang paling menarik itu, jadi satu makam itu bisa diisi diisi 2 sampai 4 jenazah. Dijadikan satu. Gitu. Jadi gitu teman-teman, info sedikit banyak yang aku tahu. Jadi ini salah satu makam tertua ya bisa dikatakan di dunia. Misalnya ini makam Belanda. Jadi ini semuanya khusus orang Belanda. Jadi nggak ada orang Indonesianya. Dan ini kenapa aku ngajak Adi, soalnya Adi ini yang spesialis camping nih teman-teman. Jadi Adi yang biasa camping di pegunungan, jadi saya ajak di pemakaman ini sekarang. Gimana rasanya, Adi? Ya rasanya Banter apa kok? nggak kayak biasanya guys. Jadi rasanya itu kayak biasa. Dan seperti biasa, kalau camping itu kan masak-masak dia. Iya, Nah, siap. kita nggak bawa bekal. kita nggak bawa alat masak, tapi kita bawa bekal. Jadi kita malam-malam ini kebetulan ini hari Jumat, Jumat Legi. Wow, Jumat Legi, gimana bayangin rasanya? Jadi kita ini makan ditemanin para hantu ini. Oke, jadi di sini aku berdua sama Adi. Dan ini pukul jam 9 ya, 9 malam. Kamu ada apa?
tunjukin ke gini aja gini aja. Nggak usah matikan. Hah? Tuh. Ini kan ada. Nah. Ini hasilnya. Tracer. Nah, itu mau. Ini teman-teman, pukul 21.03 ya, kelihatan ya. Jadi ini aku mulai proses bikin kontennya jam 9. Oke, jadi udah sedikit info yang aku ceritakan, dan sekarang kita mulai makan. Makan sekarang kan, besok Tahun depan ya. Tuh. Makan cuy, habis bikin tenda kan, kayak di pegunungan harus bikin tenda. Iya. Kita masak kopi atau langsung makan. Dan kita bawa minum Spesial kayak. mie goreng. Bikinan siapa ini? Nyonya Menir, kan ini kan Belanda toh. Yang bener. Nyonya Menir. Kayak ini kita kayak dua sejoli nih. Oh no. Yes. Oke, kita bikin tenda. Kenapa kita nggak masuk tenda? Ya, tuh kalau makan di depan, Oh, depan iya. tenda biasanya. Kalau makan tuh di dalam. Iya. Kalau Dalam tidur rumah. di dalam. Oh gitu ya. Iya. Iyalah. Oke, teman-teman, makan dulu. Makan dulu teman-teman. Makan di makam guys. Hmm. Cobain lah teman-teman. Gimana adrenalinnya ya? Tapi kalau biasanya makan apa? Kan ada konten creator tuh sahur di tempat angker gitu. Kan makan toh. Kan itu biasa tuh ya. Makan. Nah, ini makan tapi di makam loh, ya. Makam. Makan di makam. Makan di makam. Cocok buat judulnya. Jadi kita ini makan malam ya, dinner di pemakaman. Jadi pemakamannya ini bukan ecek-ecek ini, Di. Makam legend ini. Legend udah dijuluki makam tertua loh di dunia. Makamnya orang Belanda ya. Mm-mm. Berarti kayak Van der Sar nanti di sini. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy di sini. Jauh makamnya. Pelatihnya Barcelona, Ronald Koeman. Ronald Koeman juga di sini. Kan dia orang Belanda. Jadi ini kenapa kita pakai ikat kepala ini, sama-sama pusing tadi. Pusing bikin tendanya. Ada suara. Anginnya semilir guys. Ada suara gambar. Ya ada yang lempar guys. Iya. Suasananya. Langsung hening ya. Ini. Padahal tadi rame loh. Jadi ini kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan saya ini kan ada kayak spot paling menarik. Ini makam nih teman-teman. Ini kayak apa nih? Kayak apa sih kayak? Bangunan ini makam apa ya? Kayak rumah gitu ya, kayak dibikinkan rumah gitu ya. Di desain model aneh-aneh lah, nggak tahu tujuannya apa. Enggak, kalau aku melihat ini Mungkin raja mungkin. enggak, kalau Kalau raja ya bukan. kayak punya kedudukan tinggi. Iya. Kan penjajah sini kan, penjajah Surabaya. Belanda, orang Belanda yang. Soalnya ini aku ini kan kalau karena aku juga searching jauh di internet toh. Bangunan ini khususnya yang di makam Belanda ini ternyata kenapa kok dibentuk ini, ternyata dia memang sengaja kasih nilai-nilai gotik gitu. Nilai-nilai gotik Romawi gitu loh. Jadi ini kan kayak kental banget tuh dengan nuansa Eropanya gitu. Eropa. Tuh.
demi saya nggak melok, nikmat memang. Baru pertama kali, jadi ini bikin konten bukan konten sembarangan ini. Kita bikin apa ya, sejenis kayak piknik camping di pemakaman, dan makannya juga di pemakaman malam-malam juga, dan ini juga Jumat Legi teman-teman. Wow, amazing. Tapi ini karena di setiap beberapa sudut karena sudah dikasih lampu-lampu ya sama penjaga sini. Jadi dulu ini sebenarnya gelap nih teman-teman, jadi nggak ada lampu ya, kan sudah lumayan sekarang sudah dibersihkan, dibagusin jalannya. rencana mau dipaving ya, Ya. rencana mau dipaving nih teman-teman jalannya. Ada beberapa titik yang paling angker katanya. Gimana aja ya? Di sana katanya ada wit asem sama pohon mangga kalau nggak salah tadi ngomongnya. Terus ini sebelah kanan ini sama kalau mau eksistensi suara katanya ada di paling ujung sana, itu omah balung katanya, rumah tulang. Serem guys, Serem. Legend. rumah tetelan. Balung kan sono tetelan. Tetelan bakso lah. Ya. Bakso tetelan. Oke teman-teman, tadi udah menikmati bekal makan. Apalagi pengalamanmu yang biasa camping gimana tadi, bisa ceritakan? Kalau camping setelah makan yang kopi bro. Saya nggak ada kopinya. Enggak, maksudnya tuh camping itu dulu itu wah, ke apa sih, maksudnya tuh khusus ke daerah camping gitu kan maksudnya? Iya, daerah camping, ke tempat-tempat camping. Kalau di jalan tol nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya pengennya camping di jalan raya Langsung kamu dimakamkan di sini. biar anti mainstream. Ya ini kan anti mainstream. Iya, anti mainstream. Piknik di pemakaman ini lah. Oke, aku mau cobain di dalam nih. Suasananya panas bro dalam. Wah, dingin. Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri. Berpemandangan sepi. Aduh. Apa kabeh? Aku wadun. Pendidikan itu alam gak bisa diprediksi. Iya rek itu ya. What do you say? Ya kayaknya gini aja teman-teman, kita udah selesai makan, jadi bawa bekal, dan sekarang kita tinggal santainya, dan kita coba jalan tadi. Siap, boleh. Kita enggak, daripada nanti kita tunjukkan cuma spot yang ini aja kan enggak enak tuh. Iya, iya. Jadi, kalau kita memang benar-benar ada di makam gitu maksudnya. Benar jalan. Ini kita akan coba tunjukkan ya, ini kalau memang benar-benar makam. Kita lihat ini kanan. Makamnya keren-keren juga. Ini ada namanya.
pikir apa makamnya kita Markus. Oke teman-teman, jadi di sebelah kanan kiri saya ini udah makam-makam khas Belanda ya. Yang makam yang terkenal, salah satu yang terkenal ini makamnya ini ada 20 suster dimakamkan jadi satu. Kamu bisa, ini ada nama-namanya, apa itu, Z Ursule, jadi 9 September, dan itu sebelah-sebelahnya. Jadi di sini nih ada 20 orang. Kamu bisa sini, keren. Ada lambang salib. Di situ juga itu. Sebelahnya. Ini katanya pastor, katanya apa mas yang jaga. Ini yang sebelah sini. Iya. Ada lambangnya kelelawar. Bukan. Oh itu lambangnya ini. Freemason. Jadi kamu bisa lihat sekelilingnya tuh, kanan itu. Kita balik. Dan itu tenda kita ada di sana, teman-teman. Di pas tengah-tengah makam ya. Di pas tengah-tengah pemakaman. Kayaknya cukup sih. Udah cukup. Kita belum lengkap kalau nggak ngeksplor yang di belakang tadi. Iya, ini. Iya. Nih guys. Ini keren loh ini. Kayak apa? Bukan kayak makam ya, kayak bangunan kan. Kayak bangunan kayak apa ya? Memang rumah-rumah kayak Belanda zaman dulu. Ini kapten. Tulisannya itu kapten. Dah. Di patung dah. Mana? Senteran sih.
Iya patung tapi kepala enggak ada. Kepala nggak ada patungnya. Nih ulah tangan jahil ini guys, gak boleh ditiru. Belum bikin jalan sempet. Oke, Kayaknya cukup ya. siap. Ini tendanya di kamu masuk, kita masuk ke tenda. Oke teman-teman, jadi ini bentuk tendanya. Aduh. Oke, cukup ya. Oke teman-teman, aku akhiri nanti ada beberapa spot yang belum aku explore semua. Nanti aku besok akan kesini lagi teman-teman, jadi untuk penelusurannya, eksplornya. Jadi yang sekarang challenge-ku ini tentang apa ya, piknik di pemakaman. Jadi bersama Adi tadi ya, kita sambil ngobrol sambil makan tadi layaknya orang camping ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya, supaya kalian tidak tertinggal video-video baru dari saya, yang pastinya di lokasi-lokasi yang mempunyai sejarah dan mitos yang menarik untuk saya ungkap, dan untuk challenge-challenge yang tidak kalah seru pastinya, dan nanti mungkin bersama Adi atau saya sendiri nanti. Oke, terima kasih, support terus channel saya supaya cepat besar dan berkembang, yang pastinya bisa memberikan tontonan yang menarik dan sekaligus menghibur buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.